Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma fassalli wa sallim wa karrim wa azim ala hadan nabiyil karim wa rasulil azim dzil qalbir rahim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Hadratul Muhtaramun yang kami muliakan, para asatiz, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para hujjaz, segenap pengurus Masjid Babus Salam yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa kecuali anak-anakku sekalian yang hadir pada kesempatan maghrib kali ini. Selepas kita melaksanakan ibadah salat maghrib, kita lanjutkan dengan kajian, dan untuk tema hari ini saya ingin menyampaikan kepada para jamaah berkait dengan judul, yaitu jauhi kesombongan, gitu ya. Al-kibru, kesombongan. Jadi kalau kita bicara tentang kesombongan, kesombongan itu adalah merupakan dorongan batin atas kelebihan yang dimiliki dan lupa terhadap yang memberikan kelebihan itu sendiri. Jadi kalau kita perhatikan secara seksama bahwa yang namanya kesombongan itu lahir dari produk batin yang merasa lebih dari yang lain, tetapi dia lupa bahwa kelebihan-kelebihan yang ada di dalam dirinya sesungguhnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya awali dari sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Rasul di sini ditegaskan, al-kibru batrul haq. Kata baginda Rasul, al-kibru batrul haqqi wa ghamtun nas. Jadi katanya di dalam sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat hadis riwayat Imam Muslim, katanya ditegaskan bahwa al-kibru itu artinya kesombongan. Batrul haq adalah menolak kebenaran. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa yang namanya kesombongan itu wa ghamtun nas. Ya, wa ghamtun nas. Jadi kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan melecehkan manusia. Jadi dua hal yang ditegaskan di dalam sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat riwayat Imam Muslim, katanya bahwa yang namanya kesombongan itu menolak kebenaran. Artinya apa yang dimaksud dengan menolak kebenaran di sini? Artinya ini kan kelebihan yang dimiliki oleh diri kita masing-masing, gitu lah. Lewat kelebihan itu kita tonjolkan terhadap orang lain, sehingga yang sesungguhnya benar bahwa itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala kita abaikan, sehingga menonjollah kelebihan-kelebihan yang ada di dalam diri kita. Lewat yang menonjol yang ada dalam kelebihan diri kita itu tadi, yang pada akhirnya bahwa yang kedua itu kerap melecehkan manusia. Lewat kesombongan tadi itu yang kita banggakan gitu.
Akhirnya bikin kesel orang nggak kira-kira? Melecehkan orang nggak kira-kira? Lu nggak tahu apa-apa lah. Padahal dia sendiri juga nggak banyak tahu. Iya kan? Jadi kalau kita menganggap ada melecehkan orang gitu ya, melecehkan waghamtun nas, melecehkan manusia, kita bagi ini menjadi dua. Ada rajulun yadri, bahwa la yadri. Yang kedua, rajulun la yadri, ya. Wala yadri. Yang pertama itu ada orang rajulun yadri, orang tahu, paham, fahuwa la yadri, tapi dia merasa bahwa kepahaman dia itu sendiri gitu nggak mencukupi gitu. Jadi dia sadar bahwa ilmu yang dia punya itu terbatas gitu. Nah, beda dengan yang kedua, rajulun la yadri gitu. Dia nggak banyak tahu gitu. Wa huwa la yadri, tapi dia juga nggak tahu gitu. Artinya ada orang di satu sisi dia merasa dengan ilmu yang dia punya itu dia nggak berarti apa-apa. Maka dia perlu mencari ilmu lagi. Tapi yang kedua gitu, dia ngerti, dia tidak mengerti, tetapi dia juga nggak mengerti gitu. Dia nggak mau nyari lagi gitu. Ada nggak orang yang nggak mau nyari lagi? Ada nggak? Banyak nggak orang yang nggak mau nyari lagi? Merasa udahlah, semuanya saya punya. Padahal di sini sudah jelas tuh. Al-kibru batrul haq, bahwa yang namanya kesombongan itu menolak kebenaran gitu. Menolak kebenaran karena nggak ada orang semuanya tahu. Gitu. Pak, kalau kita bicara tahu gitu, banyak orang yang tahu, tapi sesungguhnya dia juga nggak pernah tahu. Gitu. Coba deh, lihat di dalam surah Al-Kahfi ayat terakhir, Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan apa? Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi la nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Kalau seandainya air laut dijadikan tinta, kemudian pepohonan yang ada di jagat raya ini dijadikan pena untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mencapai keilmuan yang kita punya, bahkan sampai ditambahin lagi, kira-kira mampu nggak? Saya sering kasih contoh yang sederhana. Ini kan air nih. Kalau bicara ilmu, ini kan air ya. Kira-kira ilmu kita semana? Yang dikasih sama Allah. Ini celepin. Nah, yang jatuh itu, ya itulah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah menegaskan wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Jadi kalau ada orang hari ini merasa paling semuanya gitu, keliru. Ya kan? Termasuk kesombongan nggak kira-kira? Paling soleh sendiri, paling Islam sendiri, paling masuk surga sendiri, paling benar sendiri. Sombong bukan? Nah. Maka yang kedua kalau kita lihat di sini katanya di kedua dikatakan al-izzu ya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah katanya al-izzu, kemudian takut ada kekeliruan saya tulis. Al-izzu izari,
Faman naza anni bisyai'in lewat hadis kursi ini dikatakan bahwa al-izzu izari. Al-izzu menegaskan katanya kesombongan itu adalah selendangku. Selendang. Wal kibriya'u apa? Sarung itu katanya. Ya, kesombongan adalah selendangku dan keagungan adalah sarungku. Faman naza anni bisyai'in minhuma, barang siapa berani-berani merampas salah satu dari keduanya, maka Allah akan mengadab. Jelas ya sampai di sini ya. Kira-kira nih kalau kita logikakan yang sederhana begini, kita pakai kain, kita pakai selendang, kemudian orang pengen make. Gimana itu kira-kira? Gimana kira-kira? Kita udah pakai nih selendang, ya, pakai sorban, kita udah pakai kain, kemudian ada orang pengen merebutnya, kira-kira gimana? Kasih apa kagak? Hah? Padahal itu hak milik kita, gimana? Nah, Allah udah menjelaskan model kayak begitu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Aizzu izari." Bahwa yang namanya kesombongan itu adalah selendangku, kata Allah. Tolong jangan dimaknai secara hakikat ya, yang dimaksud dengan selendang di sini. Ntar diartikan selendang, enggak. Jadi itu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan oleh Allah di dalam hadis qudsi tadi, dikatakan keagungan adalah sarungku. Gitu. Kemudian barang siapa, karena itu siapa saja yang merampas salah satunya, pasti aku akan tenggelamkan, akan melemparkannya ke dalam api neraka. Makanya Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hal tersebut Said Hawa menegaskan bahwa kesombongan akan membawa malapetaka besar dalam tatanan kehidupan. Itu yang namanya kesombongan. Jadi ada dua nih Pak. Ada al-izzu, ya, ada al-kibriya. Ya. Jadi di situ ada kesombongan adalah selendangku dan keagungan adalah sarungku. Barang siapa di antara kalian mengambil, nah, ini lebih berbahaya lagi, karena barang siapa mengambil keduanya, salah satu saja dari keduanya, maka sesungguhnya kata di dalam hadis itu disegaskan bahwa pasti aku akan melemparkannya ke dalam neraka. Sekarang lebih lanjut kita lihat. Pertama, ibrah dari hadis qudsi ini, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibrahnya apa? Ibrahnya adalah pertama terkait dengan keimanan. Terkait dengan keimanan. Apa yang dimaksud dengan berkait dengan keimanan di sini? Bahwa yang namanya al-kibr, ya, al-kibru atau at-takabbur, kira-kira pantas nggak bagi Allah Subhanahu wa taala? Pantas. Bukan pantas lagi. Memang itu adalah salah satu sifat daripada Asmaul Husna, yang sifat Allah yang 99 itu boleh dimiliki oleh disamakan kepada manusia, artinya boleh disifati oleh manusia, kecuali satu, yaitu yang satu yang nggak boleh, al-mutakabbir. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Nah, yang nggak boleh apa yang nggak boleh, al-mutakabbir. Jelas ya?
Jadi yang tidak boleh di sini adalah yang maha sombong atau yang maha takabur. Itu di dalam surah Al-Hasr ayat 23 ditegaskan al-mutakabbir. Itu yang tidak boleh disematkan, yang tidak boleh diikutkan, karena al-mutakabbir, kesombongan dan maha sombong hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini faktornya adalah faktor keimanan. Kemudian yang kedua katanya di sini menurut Al-Qurtubi ketika menafsirkan ayat ini, al-mutakabbir karena Allah sendirilah yang menegaskan, karena Allah sendirilah yang menegaskan al-mutakabbir di sini, yaitu mengagungkan dirinya sendiri sebagai pencipta alam yang disebut dengan takabbara bi rububiyatihi. Jadi apa ya? Jadi faktor yang pertama di dalam ibrah dari hadis qudsi ini adalah ibrahnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan kekuasaannya, ingin menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkait dengan keberimanan kita adalah kita wajib mengimani bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat yang disebut dengan al-mutakabbir. Sekarang kita lihat lagi. Kita lihat lagi yang kedua. Apa katanya? Dikatakan di sini bahwa kalau yang pertama adalah terkait dengan keimanan, yang kedua adalah terkait dengan akhlak. Apa yang dimaksud dengan akhlak menurut Al-Qurtubi pula bahwa sifat sombong dan takabur pada Allah adalah terpuji. Tapi bagi manusia sebaliknya. Karena di sini dikatakan wa ghamdun nas batrul haq wa ghamdun nas. Jadi justru kalau bagi Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kesombongannya itu, sifat sombong dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah sesuatu yang terpuji dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagi manusia justru sebaliknya, yaitu manusia akan menjadi tercela karena kesombongannya. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi betul-betul sangat luar biasa sekali bagi manusia tidak boleh dilekatkan di dalam dirinya ada kesombongan. Bahkan kalau kita merujuk kepada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gitu ya, bahwa di dalam hadis riwayat Muslim dikatakan, ini juga menegaskan kembali kepada keyakinan kita yang sangat luar biasa sekali. Apa baginda Rasul mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Bapak Ibu, lewat hadis riwayat Imam Muslim ditegaskan la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga man kana fil qalbihi, ketika seseorang masih ada di dalam hatinya ya, fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Kalau masih ada dzarrah itu diartikan apa? Biji sawi. Nah, kalau biji sawi masih kelihatan apa kagak? Masih kelihatan kalau biji sawi. Ini ada yang nggak sama sekali kelihatan, nggak bisa kita lihat dengan kasat mata. Apa itu? Atom. Ini kita artikan atom. Jangan kata sebesar biji sawi, sekecil atom sekalipun, kalau masih ada di dalam hati kita kesombongan, kira-kira masuk surga apa kagak? Masuk surga apa kagak? Kagak masuk surga. Ini hadis riwayat Imam Muslim sudah menegaskan.
Tidak akan masuk surga orang yang di dalam dirinya ada kesombongan walaupun sebesar biji zarah, walaupun sebesar atom, sekecil atom sekalipun, kalau ada di dalam dirinya kesombongan tidak pernah akan masuk surga. Ya, mending sombong mereka gak sombong. Sekarang kalau kita mau sombong, apa yang mau disombongin? Kira-kira apa yang mau disombongin? Ya udah, ntar kita lihat apa yang kita mau sombongin. Kita lihat aja. Ya, kita lanjutkan. Ya, menurut Imam Ghazali katanya, menurut Imam Ghazali bahwa kesombongan itu terbagi menjadi dua. Ada yang bersifat batin, ada yang bersifat zahir. Zahir itu akan lahir dari mana mulanya? Dari batin. Ya, dorongan batin itulah yang akan menghantarkan kita pada perbuatan sombong dari lahir. Jadi dari batinnya yang mengawali, pada akhirnya tercetuslah lewat gerakan kita, lewat fisiknya. Maka dijelaskan di situ. Jadi katanya, kata Imam Ghazali, dikatakan bahwa kesombongan lebih tepat dengan perangai batin karena amal perbuatan merupakan hasil dari perangai tersebut. Oleh karenanya takabur, berlaku sombong adalah bentuk amal perbuatan anggota badan, sedangkan kesombongan adalah perbuatan yang tidak nampak. Ada orang yang nampak-nampakin kesombongan? Ada nggak kira-kira? Saya contohin yang paling gampang nih. Misalnya jam tangan saya cakep banget nih, bawaannya dari tadi saya begini aja. Gimana itu kira-kira? Maksudnya apa itu? Nah itu udah tahu, paham. Ro'a yaro, ria'an nas, pengen diperlihatkan. Itu. Ya. Dari tadi begini aja, bukan nggak bagaimana begini. Nggak ada ngeliat-liatin nih. Gitu. Iya kan? Ada kepengen dia dilihat. Gitu. Mohon maaf, ketika kita ibadah, kira-kira kalau kita ibadah lagi sendirian, sama kita ibadah lagi di masjid gitu, dan dilihat ada orang gitu, kira-kira gerakannya cakepan yang mana? Cakepan yang sendiri apa gerakan yang dilihatin oleh orang lain? Ada nggak terbesit kira-kira? Ada nggak terbesit kira-kira? Ada nggak? Ada, jangan dikira nggak ada. Orang didorong kok sama setan tuh ya. Nanti sembahyang lagi dilihatin orang tuh, biar cakep dikit dah. Gitu. Tapi kalau lagi sembahyang sendirian, ya kadang-kadang nggak cakep, kadang-kadang juga kurang cakep. Itu aja, emang sengaja dibegitukan. Karena kenapa? Karena sejak sejarahnya sudah ada Bapak, Ibu. Tahu nggak sejarah kesombongan kapan? Nah itu dia. Sejarah kesombongan udah dari dulu. Dari perilaku kesombongan yang keangkuhan iblis terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan heran loh kalau dulu setan itu patuh gitu loh. Dari dulu patuh setan itu, iblis itu patuh gitu. Cuman tatkala Allah memerintahkan untuk memberikan penghormatan kepada Nabi Adam gitu, dalam perintahnya pasajadu gitu, diminta untuk bersujud, dalam artian tanda petik itu adalah memberikan penghormatan kepada Nabi Adam, fasajadu illa iblis. Fasajadu illa iblis, dia nggak mau melakukan penghormatan kepada Nabi Adam. Gitu. Fasajadu illa iblis. Kenapa iblis nggak mau? Aba wastakbar tuh. Aba nggak pengen gitu. Dia tunjukkan keangkuhannya, wastakbar, dan kesombongannya. Apa argumentasi iblis pada saat itu? Ana gitu. Ya, apa argumentasinya? Ana khairum minhu gitu. Saya lebih baik daripada dia. Saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Adam dijadikan dari
tanah, sedangkan saya dijadikan dari api. Jadi Bapak Ibu hati-hati dengan kalimat ini gitu loh. Anak. Ya. Betul ya? Anak apa ente? Hah? Kira-kira anak apa ente? Ya kan? Anak. Hati-hati jangan dianggap enteng itu kalimat anak. Betul kalimat anak, bagus. Gitu. Tapi kalau belum apa-apa udah ada embel-embel kalimat anaknya gitu loh. Dengan penekanan-penekanan yang kadang-kadang sifatnya sporadis gitu loh. Ana. Kalau bukan karena ana gitu. Iya kan? Nih, aneh nih yang ngusulin gitu. Kalau bukan aneh nggak jadi, aneh ngegolin. Aneh yang kasih rekomendasi, aneh lo yang tanda tangan. Iya kan? Kalau bukan karena ya itu kalimat-kalimat itu yang akan terus menerus menghantui diri kita, yang pada akhirnya keluarlah letupan-letupan yang pada akhirnya dari batin tadi keluarlah dengan sikap dan perbuatan kita. Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih mulia dari dia, sehingga barangkali arti sombong yang sederhana sehingga iblis harus dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau menurut Imam Al-Ghazali tadi bahwa kesombongan itu lahirnya dari batin. Gitu. Yang direfleksikan lewat sikap dan perbuatan kita. Ya. Dan hal yang paling dikedepankan bahwa dia kerap melecehkan manusia, bahwa dia mengingkari daripada kebenaran sehingga dia melecehkan manusia, selalu menganggap enteng orang lain. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya gitu, ini sejarah kesombongannya kita sudah ketemu, maka kita lihat lagi bahwa kesombongan itu menurut Said Hawa dalam kitab Al-Mukhtakhlas ditegaskan bahwa ada 7 hal yang membuat orang menjadi sombong. Ada berapa ya? Ada 7. Apa yang pertama? Orang menjadi sombong karena ilmu pengetahuannya. Padahal lewat ilmu pengetahuan orang akan menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi faktanya lewat ilmu pengetahuan terkadang orang menjadi lebih angkuh dan sombong. Ada nggak yang begitu? Hah? Ada nggak? Lagi ngobrol-ngobrol nih, udah ilmu lo belum seberapa. Ada nggak yang begitu? Hah? Ada nggak? Lu ngomong-ngomong lu tahu apa sih? Lu tahunya apa? Lu belum tahu apa-apa. Sekolah aja lu kagak lulus. Nah. Iya kan? Ini bahasannya bahasan kelas tinggi. Lu nggak nyampe deh. Otak lu nggak nyampe di situ. Ada nggak yang begitu? Ada. Jangan dikira nggak ada. Orang dengan ilmu pengetahuannya kadang-kadang merasa lebih gitu loh. Enggak. Gitu. Pak, Bapak Ibu, semakin banyak kita tahu, semakin banyak yang kita tidak tahu. Semakin banyak kita nggak tahu, semakin memberikan penyadaran ke dalam diri kita bahwa kita kurang tahu. Kalau kita merasa kurang tahu, maka menyadarkan diri kita agar menjadi orang yang tidak sok tahu. Ini banyak hari ini banyak orang yang sotoy, sok tahu gitu loh. Ada nggak? Iya kan? Semakin banyak yang kita tahu, semakin banyak loh yang nggak kita tahu, bener loh. Semakin kurang. Makanya tadi rajulun yadri fahuwa la yadri. Orang tahu, tapi sesungguhnya dia merasa tidak banyak tahu. Jadi menyadarkan diri dia untuk lebih mengkaji, menelaah, meneliti lebih jauh. Nggak mudah nyala-nyalain orang gitu loh. Nggak mudah ngomong orang begini begitu, ente nggak ngerti, nggak ada dari sononya gitu.
Ada nggak yang begitu? Ada. Harusnya makin tinggi. Ya, kita sering tahu bahwa ilmu padi itu adalah ilmu yang menunjukkan hakikat diri seseorang. Makin tinggi ilmu seseorang, makin tunduk. Bukan makin ngedangak. Ya. Jadi kalau kita punya pengetahuan satu gitu loh, jangan gampang nyala-nyalain orang. Tetap dengan keilmuan. Yang kedua, kata Sayyidah Hawa, orang menjadi sombong karena ketokohannya. Ada nggak yang sombong? Ada nggak? Nah, contohnya gampang tuh, ada Fir'aun. Banyak nggak yang jadi Fir'aun sekarang? Oh banyak. Di mana tuh? Ntar disebutin repot lagi, Fir'aun itu, ya kan? Iya, jangan dikira orang menjadi sombong, terjerumus kesombongan karena reputasi yang luas, pengikut yang banyak, murid yang membantu dan yang selalu mengaguminya. Hati-hati, jangan dikira nggak hati-hati, itu karena ketokohannya, ya kan? Iya. Justru makin banyak yang ngikutin, makin banyak yang justru ngedorong kita kepada keburukan barangkali. Hati-hati. Ya. Bila orang semacam ini tidak terbimbing oleh cahaya ilahi, maka potensi untuk membuat kerusakan di muka bumi lebih besar. Contoh peradaban yang paling jelas bagi manusia adalah Fir'aun. Ya, sampai sekarang tuh Fir'aun masih terkenal. Ya, betul ya? Benar, sampai Fir'aun terkenal dengan kesombongan dan keangkuhannya. Nah, Namrud terkenal dengan kesombongannya, iya kan? Kemudian siapa yang punya harta paling banyak tuh? Korun. Nah, sehingga ada istilah namanya harta korun, iya kan? Iya, coba Allah buktikan bahwa sejarah itu kan kembali berulang, dilihat kembali, direview kembali. Ya. Ketokohan-ketokohan itu yang akhirnya menimbulkan pada proses yang seperti demikian. Apalagi? Karena tubuh, kekuatan otot dan kecantikan dan demikian cenderung mengantarkan seseorang merasa lebih baik dari yang lainnya, bahkan sampai menghina, cacat orang lain. Nah, itu ada. Ya, orang menjadi sombong pada proses itu. Orang menjadi sombong karena harta dan kekayaan yang melimpah. Ada nggak? Ya, ini yang kerap pulang disadari oleh kita, bahwa ya di atas langit masih ada langit. Makanya saya tadi bilang di awal, apa sih yang kita mau sombongin? Apa kira-kira? Mau dibilang harta, masih ada yang melebihi dari harta ya. Bahkan banyak yang viral hari ini, harta-hartanya sekian banyak. Ngomong-ngomong, nanti yang dibawa pulang berapa? Sebanyak-banyaknya harta yang kita punya, yang kita bawa pulang berapa? Kita ini yang laki cuman bawa 3 meter, ibu-ibu yang perempuan bawa 5 meter. Kalau pakai bumbu kira-kira berapa duit tuh? Berapa duit? Kalau pakai bumbu bakal dibungkus kita, berapa duit kira-kira? Ada 1 juta? Nggak ada. Yang kita cari dari matahari sebelum terbit sampai matahari terbenam, yang kita cari, yang kita bawa pulang cuman itu doang. Selebihnya amal perbuatan. Makanya mumpung dititipin harta oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan. Kita simpen di mana? Di masjid, di musola, di panti asuhan, di anak yatim, di panti jompo. Nah, itu kita titipin. Nanti pada saat kita pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali nggak tuh investasi itu? Kembali nggak kira-kira? Kembali. Ngomong-ngomong, banyak yang dititipin apa banyak yang dipakai? Yang dititipin banyak apa dikit?
Iya kan? Orang boleh kaya deh. Terus emang kita kagak boleh kaya? Boleh. Siapa bilang? Siapa yang dibandingkan harta kekayaannya melebihi? Kita ini termasuk orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaan yang melimpah. Apa itu? 2 rakaat salat sunat fajar. Betul ya? Betul apa enggak? Sunat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat fajar itu lebih utama daripada dunia dan seisinya, gitu loh. Jadi sesungguhnya kita kaya apa miskin? Hah? Kaya, jangan dikira enggak kaya. Gitu. Cuman orang kerap menamakan kekayaannya itu gitu lah, disandarkan kepada kepemilikan yang sifatnya materi. Betul ya? Betul nggak kira-kira? Iya, sifatnya materi. Punya rumah luas, besar, sedemikian rupa gitu loh. Ujung-ujungnya mah 1x2 doang. Ya, betul nggak? Iya. Rumah sablak-ablak kayak Masjid Babu Salam nih. Ada nggak yang rumahnya segede begini? Ada yang bahkan lebih gitu. Ujung-ujungnya yang dipakai semana? Ujung-ujungnya yang dipakai semana? Segini doang nih, sepapan tulis nih itu yang dipakai. Betul kan? Iya. Betul. Jangan dikira enggak. Yang dipakai cuma segitu doang, 1x2. Boleh minta lebih, 2x2. Boleh nggak kira-kira minta lebih 2x2 deh nanti buat saya? Boleh? Enggak, orang cukup 1x2 udah. Itu doang di tempat situ. Yang kita bawa ya cuman pakaian, terus mau dibanggain apa? Kalau nggak punya amal mau apa yang dibanggakan? Kekayaan, harta kekayaan yang melimpah, buat apa artinya kekayaan yang melimpah kalau memang tidak bisa bawa kebahagiaan buat kita nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Coba deh dipikirin baik-baik. Gitu. Kita kan selalu materi. Bukan nggak boleh punya materi, boleh, gitu loh. Tapi ingat dengan materi yang kita punya, kira-kira seberapa besar kita investasikan untuk kembali ke hariban Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya Pak ya. Jangan sampai kayak orang munafik. Di dalam surah Al-Munafiqun dijelaskan apa yang diminta oleh orang munafik. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Ya Allah, kalau saya dikasih punya kesempatan sedikit aja buat kembali ke bumi, buat kembali ke alam dunia, gitu, apa yang akan saya perbuat? Fa asaddaqa. Saya pasti bersedekah. Kira-kira udah terlambat atau belum? Udah terlambat belum? Ya udah terlambat banget. Makanya ayo deh, mumpung hayat masih dikandung badan, kesempatan ini jangan disia-siain. Sedekah yang paling utama itu adalah sedekah subuh, gitu loh. Datang ke masjid subuh, jangan lupa tuh. Karena malaikat akan mendoakan. Ada 2 malaikat yang akan mendoakan. 1 malaikat ketika kita berinfak dan bersedekah, malaikat mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang yang bersangkutan diberikan limpahan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak bersedekah, maka malaikat yang 1 tadi justru akan mendoakan yang sebaliknya dari doa malaikat yang pertama. Ngomong-ngomong, pilih yang 1 apa yang kedua? Melih infak sodakoh apa enggak? Saya mampunya cuma 2.000, ya udah alhamdulillah gitu. Syukur-syukur bisa 5.000, syukur-syukur bisa yang biru, alhamdulillah lagi bisa yang merah. Walaupun yang merah kadang-kadang mikirnya kebanyakan ya, keluarin kagak nih. Bapak dan ibu sekalian, kemudian apa lagi? Apalagi selain harta? Ilmu sudah,
Hah? Pangkat. Hati-hati loh dengan pangkat, jabatan, kedudukan sudah ya. Tadi pangkat sesungguhnya itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka maksimalkan ketakaruban kita agar kita menjadi orang-orang yang tidak sombong dengan nikmat yang Allah berikan kepada diri kita masing-masing. Wallahu a'lam bissawab. Masih 4 menit lagi. Ada pertanyaan sampai sini? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Awal dari persoalan itu ada kebanggaan sendiri. Tapi kadang-kadang kita dalam mendidik anak, untuk peningkatan kerja diri mereka kita suka membuat supaya mereka bisa berbangga. Ya. Ini bagaimana supaya tidak tergelincir ke sombong. Ya. Ya. Berarti kita berharap bisa survive, gitu ya. Bagaimana cara menghindarkan agar supaya tidak timbul kesombongan? Gitu. Diawali dengan apa yang disebut dengan innamal a'malu binniyat, bahwa semuanya diawali dengan niat. Insya Allah kalau niatnya lurus dalam hal yang kebaikan akan menghantarkan kita pada kebaikan. Tapi kalau seandainya niatnya terkadang gitu ya, yang menimbulkan sesuatu yang kurang baik, itulah yang akan menyebabkan pada akhirnya menghantarkan kita pada keburukan. Contoh yang paling real, gampang nih, besok bulan Idul Kurban, gitu. Ya, betul ya, Idul Kurban ya. Kadang-kadang terbesit di dalam diri kita, gue pengen kurban 1 sapi. Nah ini hati-hati. Kadang-kadang ada nggak terbesit di dalam diri kita tuh kepengen menunjukkan sesuatu. Nah, makanya sekali lagi kembali kepada nawa itu. Jangan sampai gitu masuk nih di sisi-sisi buruk yang pada akhirnya menimbulkan pertanyaan seperti itu. Nah maka dijelaskan baik-baik terhadap anak bahwa bapak melaksanakan ini dalam kaitan ini dan lain sebagainya, sehingga anak betul-betul meyakini bahwa di balik kesuksesan yang dia miliki tadi, maka sesungguhnya ini adalah ada campur tangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan kekuatan sendiri. Gitu ya Pak. Ini kan kadang-kadang kita suka merasa bahwa harta yang kita dapat, semua yang kita dapat itu kan hasil kerja keras kita. Padahal di balik kerja keras kita itu ada peran Allah Subhanahu wa taala. Lewat ikhtiar kita, lewat langkah kita awali dengan basmalah, lewat keridhaan yang kita lakukan, lewat doanya orang tua kita yang kita barangkali kita nggak pernah tahu, bahkan lewat doa orang-orang lain yang barangkali juga mendoakan kita, itulah menjadi power buat kita. Jadi jangan pernah menyatakan bahwa semua yang kita lakukan ini adalah hasil jerih payah kita. Selebihnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui dan yang maha menentukan dari kebaikan-kebaikan yang dititipkan kepada kita. Gitu ya Pak, barangkali ya. Mudah-mudahan kita bisa meluruskan niat kita betul-betul gitu ya, sehingga kelanggengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala betul-betul menjadi jalan terbaik buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dari kesombongan dan keangkuhan yang barangkali juga hadir di tengah-tengah kehidupan kita dari segi apapun. Mudah-mudahan menghantarkan kita lebih bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi insan-insan yang muttaqin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sallimna ya Allah min afati dunya wa azabil akhirah. Allahumma sallimna min afati dunya wa azabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang baik hanya dari Allah, yang buruk semua